Nama kampung Maredan Barat. Oh, bukan Perawang rupanya. Dari tadi ku sebut Perawang. Nantilah kita edit lagi videonya. Apa hukumnya menyambut bulan puasa, mendoa dan mandi belimau? Berdoa itu boleh pagi? Boleh. Boleh siang? Boleh malam? Tak ada larangan tentang masalah waktu pagi, petang, siang, dan malam tentang berdoa. Boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di ujung bulan. Sekarang masalah tempat. Boleh berdoa di tanah lapang? Boleh. Boleh berdoa dalam masjid? Boleh berdoa di kamar? Boleh berdoa di WC? Nah, ternyata ada larangan. Dari mana larangan itu datang? Dari Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Adapun tentang menyambut Ramadan, boleh apa tak boleh? Hebatnya masyarakat Maredan nih. Belum lagi saya jawab, dia udah jawab duluan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu doa Nabi. Nabi menyambutnya sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka menyambut Ramadan dengan berdoa hukumnya boleh. Sunnah. Karena Nabi melakukannya. Baik bersedekah, menyambung silaturahim, diundang orang datang ke rumah. Bagi yang belum melaksanakan, masih ada waktu dan kesempatan. Nanti malam, besok malam, insya Allah. Apa hukum mandi belimau? Mandi hari Jumat, sunat. Mandi masuk Islam, baik. Mandi maaf cakap junub, wajib. Mandi habis wiladah, habis melahirkan. Mandi habis nifas, mandi bagus. Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Mandi menjaga kebersihan. Innallaha jamil. Allah maha indah. Yuhibbul jamal. Allah suka kepada orang yang suci. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Allah suka kepada orang yang meminta supaya dia disucikan Allah. Mandi bagus. Nah, masalahnya mandinya belimau Pak Ustadz. Kenapa belimau? Karena mandinya pakai limau. Kalau mandinya pakai jeruk, berjeruk. Kalau mandinya pakai sabun, bersabun. Kalau mandinya pakai sampo, bersampo. Kenapa mesti pakai limau? Yang paling tahu kenapa pakai limau, ibu. Ibu kalau mencucikan pakai sampo. Mencucikan pakai limau. Dan sekarang sudah ada iklannya di TV. Pakailah jus limau. Oleskan ke kulit Anda, melepaskan molekul-molekul yang menggupal hitam di permukaan kulit. Payah kali dia nyebut daki. Yang tak tanggal ketombenya, yang tak tanggal kurapnya, mandilah pakai limau. Ambil limau nipis, limau purut, limau segala limau. Ambil bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, bunga tai ayam. Ambil itu yang wangi-wangi, pandan wangi. Ambil itu pinang, upih pinang, pucuk kelapa. Dimasukkan ke dalam pasu tanah liat. Dimasak wangi, dipakai untuk mandi. Bagus sekali. Itu tradisi nenek moyang kita. Baik. Karena Allah, Nabi suka kepada yang wangi-wangi. Di mana letak salahnya? Mandinya bagus, wangi-wanginya bagus. Makanya kita disuruh memakai wangi-wangian. Tatoyub namanya, pakai parfum. Salahnya di mana? Mandi belimau pakai keyboard tunggal. Mandi belimau, anak lajang, anak gadis, bonceng-boncengan, baduo dia teban. Jadi mandinya bagus, belimaunya bagus. Yang tak bagus itu bonceng-boncengnya. Yang tak bagus itu dangdutnya. Yang tak bagus itu maksiatnya. Buang dangdutnya, buang keyboardnya, buang campur laki-laki perempuannya. Mandinya tetap, mandinya mandi taubat. Apa pula tauco? Mandi taubat.
perbanyak istighfar. Apa hukumnya berangkat umroh dicicil setelah pulang umroh? Selama di Makkah tuh menangis depan pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ditanya sebelah, kau menangis karena dosa? Utang. Utang itu terbagi dua. Yang pertama mayurja ada uhu, ada pembayarnya. Yang kedua malayurja ada uhu, tak ada alat pembayarnya. Saya mau akikah anak saya bulan depan. Saya pinjam duit ke Ustadz Tatang. Ustadz, ku pinjam duit ya Ustadz 2,5 juta. Nanti sawit ku panen, ku bayar. Maka kalau ada yang diharapkan pembayarnya, boleh. Ustadz Tatang, pinjam duit 2,5 juta. Aku mau akikah anakku bulan depan. Apa pembayarnya Ustadz? Ku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Ibu kebetulan karyawan, pegawai, kebun sawit, ada karet, kolam ikan, mau panen, berangkat umroh, ada pembayarnya, maka jangan sampai tertunda. Silakan berangkat, hukumnya boleh. Ke Bank Syariah, BRKS, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia. Jangan bank konvensional. Jelas? Tolong kasih tahu cara bayar zakat mal Pak Ustadz. Zakat mal ada nisabnya 1 tahun 85 gram emas. 85 gram emas berapa rupiah itu? 1 gram sekarang 1 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali 85 sama dengan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. 1 juta kali 85 sama dengan 85 juta. 85 juta, Bapak Ibu yang berpenghasilan 85 juta selama setahun, maka kena zakat 2,5%. Macam mana cara menghitung 2,5%? Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini rata-rata minimal duitnya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Ibu ada duit 100 juta. Sudah lewat 85 atau belum? Sudah lewat 85. Keluarkan 2,5%. Berarti kalau 100 juta, 2,5 juta. Ibu punya duit 1 miliar. 25 juta. Kebetulan ada duit Bapak 4 miliar. Maka zakatnya 100 juta. Saya keluarkan tiap bulan potong atas Pak Ustadz. Karena saya PNS ada aturan potong atas Kabupaten Siak. Dibagi 12. 85 juta bagi 12. Berarti sebulan itu rata-rata 7 juta, 6 juta. Jadi siapapun yang berpenghasilan 6 juta, keluarkan 2,5% kalau mau pakai tiap bulan. Pak Ustadz gaji saya cuma 2 juta. Jangan hitung gaji, hitung semua total. Gaji pokok, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, SPPD keluar kota, hasil brondol sawit, hasil itu, hasil ini. Yang punya tuyul lepaskanlah balik. Allah tidak menerima yang tak baik. Innallaha thayyibun. Allah menerima yang baik-baik saja. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima yang tak baik. Mudah-mudahan kita semua hasilnya halal-halal semua. Amin. Maulah azan asar baru selesai ini nampaknya. Tolong kasih kami doa lunas utang Pak Ustadz. Karena kalau tak utang tak punya, udah hutang pening bayarnya. Sekarang rata-rata manusia ini berutang. Rumah hutang, motor hutang, mesin cuci hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya itulah. Itu pun karena Pak Kua tak mengasihi berutang. Kalau kata Pak Kua boleh, itu diutang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, utang.
8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa tala'id daini wa ghalabatir rijal. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau ramai-ramai. Salah pun kawan tak tahu. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusahan, wal hazani, hammi susah hati, wal hazani kesulitan, wal ajzi sifat lemah, wal kasal sifat malas, lupa pula sih. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, wal jubni pengecut, wal bukhli pelit, wa ghalabatid daini, jauhkan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang lain. Yang bisa bahasa Arab, doa tak mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hutangku keliling pinggang, tolong aku ya Allah. Tapi kalau doanya nanti sholat tarawih di masjid jangan kuat-kuat. Dengar kawan. Ya Allah, hutangku banyak. Kata kawan, berapa? Kata dia. Hutangku 5 juta. Banyak aku lagi, kata dia. Makanya nanti kalau berdoa sifatnya pribadi, dalam hati aja. Kalau ada kawan bertanya, apa doa kau? Urus sajalah doa kau, jangan urus doa aku. Saya mau tausiah ini nanti pulang diingat. Bisa Bapak Ibu ingat? Jangan sampai nanti pulang ditanya sama suaminya, apa yang disampaikan Ustaz itu? Apakah kita setiap kaum muslimin dan muslimat wajib mempelajari ilmu tarekat, hakikat, makrifat? Apa hukumnya kita bermursyid? Ustadz Somad bisa sampai ke Maredan ini kalau tidak dibawa oleh supir yang tahu jalan? Bisa? Tak bisa. Maka mesti ada supir yang tahu jalan. Maka supir yang tahu jalan itu namanya mursyid. Jalan yang dilewati itu namanya thariqat. Maka ada namanya syariat. Tegak, ruku, sujud, itu syariatnya. Hakikat daripada sholat itu adalah ingat, sadar, zikir. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran sadar. Itu hakikatnya. Tarikatnya, tarekat cara berzikir. Ada yang cara berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang cara berzikirnya dalam jantung Allah, 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 Allah. Ada yang cara berzikirnya melalui nafas. Nafas ini 2, tarik sekali, hembus sekali. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Itu namanya tarekat cara berzikir. Makrifat, mengenal Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba. Itu namanya makrifat. Imam Al-Ghazali sampai kepada makrifat. Ditanya orang, Ghazali, ya, bagaimana makrifat? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Allah memancarkan, menembakkan cahaya ke dalam hati seorang hamba. Allah menampakkan cahaya ke hati ibu. Allah menampakkan cahaya ke hati saya. Beda orang, beda cahayanya. Boleh jadi saya yang ceramah, tapi cahaya saya 5 watt. Ibu mungkin manusia biasa, bukan ustadz. Tapi hati ibu lebih bersih, hati bapak lebih ikhlas, boleh jadi lebih makbul, cahayanya lebih banyak. Makanya kita berdoa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasani nura, min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa ja'al li nura. Saya mau ikut tarekat Pak Ustadz. Silakan pergi ke Besilam Langkat. Jumpa sama mursyid Syekh Zikmal Fuad. Dari sini ke Medan, dari Medan ke Tanjung Pura, Tanjung Pura belok kiri, masuk ke Langkat, mengambil tarekat, suluk 10 hari. Oh jauh kali Pak Ustadz, ke Pelelawan, Pangkalan Kerinci,
jumpa sama Ustadz Zulkarnain, anak Buya Somad, tarekat Naqsabandiyah. Oh, saya yang dekatnya ke arah Rokan Hulu. Rokan Hulu datang ke pesantren Babus Salam, jumpa Buya Alaidin Atori, anak dari Syekh Aidarus, tarekat Naqsabandiyah, suluk 10 hari. Jelas? Tapi tidak wajib. Sholat wajib, puasa wajib, berzikir wajib. Cara berzikir kita pelajari dengan guru kita masing-masing, insya Allah. Mudah-mudahan hati kita selalu berzikir. Apa kewajiban seorang wanita setelah menjadi istri? Apa hukumnya istri melawan suami? Ini nampaknya suaminya yang bertanya ini. Dia tak berani sama istrinya, disuruhnya aku bercakap. Agak-agaknya lah ya, wallahu a'lam. Ciri perempuan solihah 3. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok dia senang hatimu, maka istri berusahalah tampil menyenangkan hati suami. Sekarang banyak istri menyenangkan hati suami orang. Dia berbedak bersolek untuk laki orang. Kalau keluar rumah macam bidadari. Tapi kalau balik ke rumah macam mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Kecuali yang ada di Maredan ini. Di Maredan ini dia di luar rumah cantik, balik ke rumah lebih cantik. Banyak perempuan pakai skincare untuk laki orang. Muka putih, leher hitam. Iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, iza amartaha ata'atka. Kalau kau perintah dia patuh. Kau menutup rambut ya dek? Iya bang. Kau nanti taat kepada suami, jaga anak-anak ya? Iya bang. Baca Quran ya? Iya. Ini kadang sebagian istrinya, kau pakai jilbab ya? Alah, baru ngaji 2 kali, itu pun online. Apalah salahnya ibu bilang iya. Laki-laki itu senang hatinya kalau ibu patuh. Dia yang merasa superior, dia merasa punya kekuasaan. Walaupun duit belanja ibu yang megang. Betul bu? Oh, mengaku orang nih. Yang ketiga, idza ghibata anha, kalau suaminya pergi jauh, hafizat amwalaka wa auladaka, dijaganya hartamu dan anak-anakmu. Bapak pergi keluar kota mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Begitu pulang anak-anak sehat. Jangan sampai begitu bapak pulang kulkas digadaikannya, anak telinga tinggal 1 di jewernya, ditengok sawit habis semua berondol. Ini berusahalah menjadi istri yang solihah. Boleh melawan suami Pak Ustadz. Perempuan yang melangkahkan kakinya selangkah keluar dari rumah tidak izin suami, maka sejak keluar pergi sampai pulang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah, suami yang soleh. Kadang suami ini pun juga, kau mesti taat kepada aku. Sembahyang tak pernah. Idul Fitri, Idul Adha, mak tepuk tangan orang ini senang kali hatinya. Jadi sesuai juga ibu taat kepada suami. Semuanya insya Allah suaminya soleh-soleh, istrinya solihah-solihah, anaknya pun soleh. Ini bukti bahwa di sini suaminya soleh, anaknya soleh semua. Kalaulah suaminya genderuwo, bininya mak lampir, anaknya tuyul. Bagaimana pendapat Ustadz orang yang mampu tapi dia tak mau berkurban ketika Idul Adha? Ini nampaknya panitia kurban masjid ini. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, falam yudahi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut hadis ini ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau ancaman berarti hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram.
berarti orang yang mampu wajib berkurban. Yang tidak berkurban haram hukumnya. Menurut mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, itu mazhabnya Hanafi wajib berkurban. Kita mazhabnya apa? Takut semua sama mazhab Hanafi. Kita mazhabnya Syafi'i, berkurban hukumnya sunat muakkad. Maka berkurbanlah Bapak Ibu sekalian, 2,5 juta. Bagi orang Maredan 2,5 juta itu upil aja itu, bersin aja itu. 2,5 juta. 2,5 juta bagi 12 bulan, bagi 360 hari. Berapalah itu cuma? Maka buatkan tabungan kurban Masjid Azhar. Ibu juga buatkan perwiritan Ar-Rahman, punya tabungan kurban. Setiap acara wirid tabung, nanti kurbannya banyak. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan. Darah hewan kurban yang jatuh ke tanah dari leher kambing, sebelum darahnya jatuh, dosa orang yang berkurban sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan kukunya, wa as'ariha dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya akan datang pada hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Kenapa bukan dagingnya? Kenapa bukan limpahnya? Kenapa bukan hatinya? Kenapa bukan gazebohnya? Kenapa disebut tanduknya, kukunya, bulunya? Karena tanduk, kuku, dan bulu tak pernah dimakan orang. Pernah Bapak Ibu diundang orang, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu. Nggak ada. Ustadz, ini ada kenang-kenangan sedikit untuk pergi umroh. Apa nih Pak? Ini namanya rendang kuku. Tak ada. Kukunya, bulunya, tanduknya tak dipakai. Kalau kuku, tanduk, dan bulu saja tidak dipakai bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi hatinya, apalagi parunya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkorban. Mudah-mudahan masih ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Insya Allah masyarakat Maredan akan berkurban nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya nggak bisa makan daging kambing Pak Ustadz, darah tinggi saya naik. Siapa yang bilang makan daging kambing darah tinggi? Kalau makan daging kambing itu darah tinggi, udah lama saya mati. Yang membuat darah tinggi itu justru air putih. Cobalah ibu makan di tempat makan, tak dibawakan orang tua air putih. Naik darah tinggi. Mana air putihnya? Betul tak Bu? Betul kata orang ini. Orang di Arab tuh makan daging kambing seekor, tak ada darah tinggi. Saya ini orangnya penasaran. Saya tanya dokter, Pak dokter, apa betul daging kambing itu buat darah tinggi? Enggak Pak Ustadz. Lalu kenapa katanya orang makan daging kambing naik darahnya? Yang membuat darah itu rusak minyaknya, kecapnya, sama garamnya. Garam tak boleh terlalu banyak. Rusak buah pinggang, masuk ke dalam darah. Minyaknya itu masuk ke dalam darah. Maka kalau dibakar, maka bagus, tidak jadi masalah. Pergilah ibu, pergi undangan. Balik dari undangan, naik darah tinggi. Buah kunang-kunang. Jantung tak tenang. Kata dokter, ada makan gulai kambing? Enggak ada. Soto kambing? Tidak ada. Sate kambing tidak ada. Lalu kenapa darah tinggi naik? Rupanya bukan gara-gara kambing. Menengok kawan yang undangan tuh gelangnya besar. Itu yang membuat darah tinggi. Yang salahkan kambing. Mencari kambing hitam. Ini ibu pun kalau ada duit, ada cincin, ada gelang, janganlah pula tunjukkan. Jam berapa ya? Gatal. Padahal mau menunjukkan. Padahal menunjuk kangkung 1 ikat kan cukup dengan ini ya. Kangkung ini lah, kangkung 1 ikat. Jaga perasaan orang lah. Orang lain pulang dia ke rumah pingsan gara-gara itu. Dia pingsan lakinya mati. Padahal yang undangan tadi pun rupanya imitasi dari pasar bawah. 2 kali rugi. Itu tidak ada di Maredan. Di Maredan ini semuanya orangnya baik-baik. Apa hukumnya orang berpuasa tapi berjualan untuk orang yang tidak berpuasa?
Ada 4 orang yang boleh gak puasa. Pertama, faman kana minkum maridhan, sakit. Yang kedua, au ala safarin, musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia nanti ganti di hari yang lain, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka dibuat di situ yang boleh membeli ini adalah sakit, dalam kurung surat keterangan dokter. Musafir, melampirkan tiket 89 km. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang sudah tua renta. Bawah nomor 3, tua renta yang tidak perlu surat keterangan, cukup kami cek 60, 70. Yang keempat, ibu menyusukan atau mengandung anak. Jadi kalau dia jualan untuk orang yang boleh berpuasa ini, maka boleh, karena dia menyediakan makanan orang yang tidak mampu, di rumah sakit, ada pasien, pengantarnya, musafir. Tapi kalau itu hanya dijadikan hilah, berkilah, tipu muslihat, menipu, membohong, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, membohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pedagang, tutup usahamu selama Ramadan, jam 5 sore jual untuk hanya berbuka puasa. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya punya kenalan jamaah kita, usahanya sudah 40 tahun, setiap Ramadan tutup. Sampai sekarang usaha bisnisnya lancar jalan. Tiap bulan bagi sembako untuk fakir miskin dan duafa. Tiap ada pengajian, habis ngaji datang tumpah ruah jamaah, berkah rezekinya. Adapun yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, mana rezekinya? Jadi jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Nabung 11 bulan, 1 bulan, nggak ada alasan. Ini apa ini bulan puasa ini kami nggak bisa dagang. 11 bulan kau sudah dikasih Allah. Adapun bulan Ramadan, kalaupun mau berdagang sore itu untuk orang yang berbuka puasa. Jangan khawatir buka puasamu nggak laku. Sekarang berlomba-lomba, sampai saudara kita yang tak Islam pun berebut takjil buka puasa. Sekarang kan lagi Ramadan, ya memang Ramadan lainnya. Kita harus menjaga lisan. Tapi karena sudah terbiasa bicara kotor, saya kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan ini. Apakah ada tips atau kiat-kiat untuk menghilangkan kebiasaan ini? Ada. Bagaimana caranya? Baca Quran. Setiap ada orang mau ngajak bicara, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ustaz baca apa tadi? Surat Al-Kahfi. Mana Ustaz baca? Itu tulisannya di atas. Oh, itu Al-Kahfi Ustaz. Iya. Kami udah lama di sini, nggak tahu kami itu surat Al-Kahfi. Nah, kalau kita baca Quran, tapi Pak Ustadz kan nggak mungkin kemana-mana bawa Quran. Loh, siapa bilang nggak bisa kemana-mana bawa Quran? Nih, Quran, buka Quran, nah Quran, di Quran, Quran digital, bisa Quran baca, baca. Setiap ada orang, kan nggak mungkin baca Quran terus Ustadz, zikir. Lisanan dzakira. Siapa itu orang yang bahagia? Qalban syakira, hati yang bersyukur.
lisanan dzakira, lidah yang berzikir. Tapi zikirnya banyak sekali Pak Ustadz. Kata Ustadz ini zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Ustadz ini zikirnya astagfirullah. Kata Ustadz ini zikirnya la ilaha illallah. Kata Habib ini zikirnya sholawat. Banyak sekali. Mana yang sudah kau amalkan? Itulah Pak Ustadz. Saking banyaknya satu pun belum. Kata guru saya Syekh Omar Ma'ruf Ali, kata dia, Abdul Somad, kalau kau bingung pilih aja 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya muhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibahagiakan Allah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Cuman kadang kalau kita nggak ngitung, kita nggak tahu udah berapa ini istighfarnya, dihitung. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pelan. Ini banyak juga saya tengok. Pergi umrah beli tasbih 100, kasih teman 99, tinggal 1 untuk mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Itu yang tasbih-tasbih di mobil-mobil tuh copot, cabut. Habis dari sini nanti jam 17.45 segera ke situ, ambil mobil. Cukup sudah kau bertasbih 12 hari. Sisanya sisakan untuk aku ya. 11 bulan 12 hari udah mobil itu bertasbih. Kita nggak pernah bertasbih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang orang ngajak bicara aib orang, gimana kabarnya anak si anu, suami si anu, anak si anu, menantu si anu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu solawat, apa pula somat. Jamaah ini menjelang berbuka ini nyari gara-gara aja nih. Solawat. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttan anu asyara sayiat, ditutupi dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan. Bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Kadang kalau kita banyak duduk dengan orang ngobrol-ngobrol, kita nggak punya teman, kita bingung sendiri. Bingung. Akhirnya kita ngeliat handphone. Tapi kalau kita punya zikir, terserah kalian mau ngomong apa. Aku sibuk dengan zikirku. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang kerja di kantor, dinas, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur, ASN, jangan gara-gara berzikir lalu orang ngantri terbengkalai. Gimana KTP dan surat nikah kami, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.
Ini kalau pas lagi kosong, jangan mentang-mentang mau ngelak, ngeles, lalu kemudian sholawat dijadikan sebagai alasan. Sorry pakai motor nggak pakai helm, ditangkap sama Pak Polisi. Prit, mana STNK BPKB? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Pak Polisi, emang ente aja yang ngaji? Aku datang juga pengajian Ustaz Somad, bukan kau aja. Kena tilang juga. Pertama istighfar, kedua sholawat, yang ketiga afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu ada yang menggerakkan kepalanya Pak Ustadz? Itu zikir tariqat. Tariqat itu cara, metode. Tariqat Naqsyabandiyah pakai metode di dalam. La ilaha illallah. Naqsyabandiyah. Tariqat Syattariyah di dalam juga ada. La ilaha illallah. Bagi kita yang tidak beramal itu, ya nggak usah ikut, jangan ikut-ikutan. Ini banyak nih, tengok orang goyang, dia goyang juga. Pas ditanya, kok kenapa goyang? Embuh. Bagi yang tidak mengambil baiat tarekat, ya zikir biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz zikirnya pejam mata atau buka? Ya terserah. Mau buka, mau tutup. Kalau Ustaz sendiri, saya zikir pejam mata, karena dengan pejam itu saya lebih khusyuk. Kalau saya buka, saya tengok orang. Apalagi zaman sekarang, orang ke masjid bajunya tulis-tulis, buka mata tengok tertulis, coblos nomor gitu. Rusak konsen saya. Saya kalau zikir pejam mata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara masuk ke telinga menambah khusyuk. Di mana letak zikir itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Di mana letaknya? Nih, qulub tuh qalbun, jantung di bawah, berdegup berdetak, dua jari di bawah. Jantung tuh bunyinya itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu nggak normal karena dua sebab. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka untuk menenangkan hati itu berzikir. Zikir. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. Connect antara tiga. Mulut menyebut, letaknya di sini, pikiran sadar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah zikir itu bersuara atau tidak? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Zikir itu di dalam, nggak keluar. Kata Imam Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, makna ayat wazkur rabbaka ka itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh berzikir di dalam karena dia sudah selamat dari waswasah gangguan setan. Maka kalau mau mengusir gangguan setan dengan zikir yang kuat. Makanya kalau meruqyah itu kan kuat. Meruqyah orang yang kerasukan setan itu kuat. Cobalah meruqyah. Kata setannya, maksud Allah, kata setan. Meruqyah itu kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya kebetulan diminta jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Jadi pagi-pagi saya turun mau sarapan di hotel, dipanggil sama dewan juri senior. Ustaz Somad, sini. Saya pun datang. Ada apa Pak? Rupanya ada satu qori'ah lagi kerasukan setan. Mereka baca di situ pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setannya nggak peduli. Pas saya baca, telinga kanan saya baca.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat. Sehat. Begitu dia sehat, saya cemas. Yang saya cemaskan dua. Yang pertama, setan tuh lari ke saya. Yang kedua, anak gadis ini sehat, takutnya diserahkan ke saya. Itu sejak saya itu saya nggak mau ruqyah lagi. Itu. Jadi makna ayat wazkur rabbaka fi nafsika untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Yang kedua, ayat itu setelah ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, turun rahmat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau dalam dirimu. Maksudnya kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Ada qori baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ilaha illallah. Dengar orang baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Dengar orang baca Quran. Tapi kalau tidak ada, tetap jaga makharijul huruf bunyi, karena di situ pintu masuk setan. Ini kadang terlalu kencang sampai nggak jelas lagi. Apa ini? Kata Syekh Muhammad Ali, paman dari ibu saya, masih keluarga kami, adik nenek saya. Kata beliau almarhum, dia murid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, setan bisa masuk melalui zikir yang tidak tepat menurut sunnah. Maka panjang pendek yang sebat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak, di situ pintu masuk setan. Nauzubillah, hati-hati, itu namanya sesat di jalan yang lurus. Nauzubillah, hati-hati, jangan terlalu jauh. Sejauh ini yang paling jauh. Kebetulan saya sedang ikhtiar mencari jodoh. Salah satu yang diutamakan, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dulu kami sama Ustadz Fahmi Salim waktu di TV begitu. Sekarang saya udah nggak masuk TV lagi. Dari yang harus diutamakan dari yang 4 itu Pak Ustadz, dari keturunannya. Apakah saya boleh menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik, tapi saya sangat mencintainya? Cintai anaknya. Kalau kau biarkan anaknya dalam keluarga yang tidak baik ini, lalu siapa yang menyelamatkannya? Kaulah pemuda yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkannya. Dari sekian banyak pemuda-pemuda ini, kaulah satu-satunya menurut ilmu Allah yang mampu untuk menyelamatkannya. Bayangkan itu. Bahkan saya pun tidak dipilih Allah untuk menyelamatkannya. Maka kuatkan tekadmu, azammu, tapi hati-hati, karena banyak juga tukang pancing dilarikan ikan. Maka mentalmu mesti kau kuatkan. 3 yang mesti kau kuatkan. Yang pertama, akidahmu kuat. Yang kedua, ibadahmu kuat. Yang ketiga, akhlakmu kuat. Karena nanti setelah menikah, kau akan berhadapan dengan mertua Fir'aun. Kau akan berhadapan dengan mertua perempuan mak lampir. Dan kau akan berhadapan dengan anak Fir'aun kompilasi dengan mak lampir. Kau bayangkan itu. Jadi kau mesti kuat-kuat mental. Insya Allah saya yakin dan percaya, walaupun saya jauh di Riau, Sumatera, insya Allah kau akan di backup oleh 2 ustadz. Sebelah kananmu ada Ustadz Dery Sulaiman, sebelah kirimu ada Ustadz Fahmi Salim. Dan kalau macam-macam, tongkatnya sudah siap untuk memukul kepala mertuamu itu. Jangan tunda-tunda, cepat perbuatan baik. Nanti di Syawal
nikah bulan Syawal itu sunnah. Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah. Nanti bulan Syawal langsung. Saya insya Allah hanya mengucapkan dari jauh, barakallahu lakuma wa baraka. Tolong kirimkan namanya, nanti saya buat, saya upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, Allahu Akbar. Maksudnya yang belum follow lah, itu maksudnya. Selama bulan suci Ramadan ini ada sebuah hadis yang kerap kali saya dengar. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang menyambut datangnya bulan Ramadan, diharamkan Allah jasadnya masuk dalam api neraka. Ini adalah hadis yang di dalam kumpulan hadis palsu pun dia nggak ada, saking palsunya. Saking palsunya, di dalam buku-buku hadis palsu pun nggak ada. Sebagian orang ada mengatakan katanya ketemu di Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin hanya boleh dibaca oleh orang yang punya ilmu tentang hadis sahih, hasan, dhaif, palsu. Boleh kami beli kitab ini? Boleh. Yang sudah ditahqiq oleh siapa namanya Ustaz? Kayak Amal Lutfi Fathullah almarhum, Allahumma firlahu warhamhu. Itu disertasi S3 beliau. Jadi nanti kalau ketemu hadisnya dia akan sudah ditahqiq, ini sahih, ini dhaif. Kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beberapa hari lalu diposting di FB Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Jangan membaca kitab Durratun Nasihin bagi yang tidak punya ilmu, yang tidak bisa membedakan mana hadis sahih, hasan, sahih dan maudhu, karena dikhawatirkan terjerumus dalam hadis palsu. Sholat Isya tertinggal dan sholat tarawih juga tinggal beberapa rakaat. Maksudnya terlambat. Masuk ke masjid, orang sudah sholat tarawih. Sedangkan ingin berjamaah, yang dikerjakan dulu sholat Isya atau sholat tarawih? Sholat Isya. Orang yang langsung sholat tarawih, enggak sholat Isya, maka tidak ada sholat tarawih sebelum sholat Isya. Sholat apa yang antara maghrib ke Isya? Sholat awabin. Tapi sholat awabin itu katanya inatar midul fisal, ketika panas terik. Itu hadis sahih. Hadis sahih sholat awabin hinatar midul fisal, ketika anak onta tidak bisa menempelkan lambungnya ke lantai pasir panas, kira-kira jam 10, jam 11 menjelang zuhur. Itu sholat awabin, hadisnya sahih. Hadis sholat awabin yang dari maghrib ke Isya 6 rakaat, hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif pun boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah akidah. 2, bukan masalah dalil halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta. 4, masih bermaung di bawah hadis sahih. 5, fadail a'mal, motivasi beramal. Apa kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi? Ajma'al ulama ijma' ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Allahumma laka sumtu dhaif. Dhahaba az-zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana dhaif. Jadi kalau cerita nggak boleh dhaif, terus yang doa makan yang sahih bismillah. Itulah cuman yang sahih. Jadi kalau nanti lihat ada orang makan bismillah, 2 kemungkinan. Pertama, dia hanya berpegang pada sahih. Yang kedua, lapar kali dia. Nah, ini tentang masalah apa hukumnya sholat tanpa doa. Setelah selesai sholat, setelah sholat tidak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kentut aja boleh. Sholat itu mana? Yang dimaksud dengan sholat itu mana? Aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram,
Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah salat. Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salat sudah selesai. Adapun berzikir, astagfirullahalazim, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, sunnah. Kenapa berdoa selesai salat? Doa yang paling afdal dua. Pertama, jaufil lail, tengah malam, tahajud. Bangun, makan sahur, jangan cuma bangun, sempatkan salat tahajud. Yang kedua, duburis shalah. Duburis shalah maknanya dua menurut ulama. Pertama, duburis shalah sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam tetap ada doa. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah doa-doa lain. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makna yang kedua, duburis shalah, selesai salam. Lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang beberapa dalil bahwa selesai salam pun makbul, mustajab berdoa. Bagaimana kalau doa itu dipimpin oleh imam? Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Dua, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Yang satu lagi siapa? Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itu salah satu dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Tiga, Nabi pernah mengucapkan amin, amin, amin. Siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengaminkan. Nabi mengaminkan doa sahabat. Amin sabaqaka, kau sudah didahului oleh sahabat. Itu menunjukkan bahwa ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Hanya saja kalau kebetulan diminta orang untuk berdoa, tolong doanya jelas. Ini kadang banyak doa ini tidak jelas. Maut, maut. Sesungguhnya ketika imam baca doa, dia sedang mendidik jamaah. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Enggak Pak Ustadz, semuanya orang Islam. Memang dia memang udah lama Islam, tapi baru sekali inilah ke masjid. Ada anak-anak kecil yang sedang menghafal doa. Ketika nanti dia pulang ditanya sama emaknya, "Nak, gimana doa imam tadi?" Maut, maut. Doa nggak usah panjang-panjang. Saya pernah acara nuzul Quran dengan Pak Wali Kota setengah jam. Pertama jamaah semangat, begitu 10 menit gini aja. Kalau ada orang berdoa tangannya di paha, itu artinya terserahlah ya Allah, mau kabul-kabul enggak udah capek. Saya kalau berdoa itu cuma 10 aja. Saya kalau berdoa 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Itu orang tua. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pamungkas dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penting doa 10 ini dihafal, apalagi Bapak nanti pulang umroh. Pulang umroh di kantor diminta, berikut ini mari kita mintakan baca doa. Kan nggak mungkin ngaku batuk terus. Masa batuknya udah 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Maaf Ustadz, saya mohon maaf, beribu maaf. Tuli bisu tidak bisa mendengar dan bicara. Apa hukumnya membaca Quran dengan isyarat?
membaca Quran dengan braille. Saya dibawa pagi tadi ketemu dengan seorang doktor, namanya Doktor Ridwan, calon profesor tunanetra. Maka dia tetap bisa. Tapi ini masalahnya Pak Ustadz adalah tuli bisu. Maka dia membaca dengan huruf braille. Dibacanya dalam hatinya. Karena dia pakai isyarat, yang bahasa isyarat itu untuk menjelaskan kepada orang lain. Sedangkan ketika dia membaca Al-Quran, dia sedang membaca untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia mau menjelaskan kepada saudaranya bahwa ayat yang kubaca ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau dia membaca untuk dirinya sendiri, cukup dibacanya an zahri qalbin, di dalam hatinya. Kalau dia hafal, kalau dia tidak hafal dengan huruf braille, itu dicetak. Bapak Ibu tolong kunjungi panti-panti saudara kita ini. Ramadan ini bawa anak, bawa istri, bawa bukan puasa, bawa. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Saya mau buka bersama di sini, mau kasih makan pada semua. Berapa orang yang ada di sini? Ada 100. 2 orang aja, sebetulnya saya buat 2. Bapak dua, kita 50 orang, kan cukup makan bersama. Melihat langsung itu beda loh Pak. Saya dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah ke panti tunanetra. Begitu sampai di sana, mereka pegang tangan saya. Oh, Ustadz Somad ternyata kecil katanya. Loh, kenapa Bapak ngomong gitu? Kami udah lama dengar suara Ustadz. Didengar dari suara itu sepertinya orangnya gagah katanya. Rupanya Ustadz banyak makan ya katanya. Meleleh air mata saya sambil tersenyum. Bersatu haru biru luar biasa. Mereka bisa tersenyum, mereka bisa bercanda. Kita yang merasa, kalau kita rasa hidup ini lelah, hidup ini capek, hidup ini menegangkan, mereka merasa mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita luar biasa. Mereka malah bertanya tentang baca Quran. Anehnya orang yang diberi Allah nikmat cukup, pendengaran cukup, pertanyaannya bukan masalah baca Quran, masalah marah yang nanya. Kira-kira nanti kalau sholat pakai mukena bunga-bunga boleh nggak ya? Kami tidak paham bacaan sholat. Apakah sholat kami tidak sah? Paham secara global saja, nggak perlu secara detail. Inna sesungguhnya sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Nggak perlu secara detail, umum saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara umum saja paham. Adapun Al-Quran, mendengarnya saja dapat pahala. Interaksi kita dengan Al-Quran ini 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama dengar dulu, dengar. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar aja dapat pahala, apalagi baca. Anak tangga pertama. Naik anak tangga yang kedua, mulai meniru bagaimana tha, bagaimana Allah, bagaimana alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai membaca. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Saya nggak pernah baca. Lebih baik pernah salah karena baca daripada nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Dengar, habis dengar, baca. Yang ketiga, paham. Beli Quran yang potong-potong terjemah. Ya ayyuha, hai orang-orang, alladzina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siyam, puasa, kama, sebagaimana. Ada tajwidnya, merah, hijau, kuning, idgham, gunnah, ikhfa, qalqalah. Ada tajwidnya, tahsinnya, ada ayatnya,
ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Langkah ketiga. Yang keempat, amalkan. Yang kelima puncaknya, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, belajar Quran dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi 5 tangga ini jangan dipotong. Jangan merasa puas hanya dengan mendengar, baca. Jangan merasa puas dengan baca, paham. Jangan merasa puas dengan paham, amalkan. Jangan merasa puas amal pribadi, ajarkan. Tapi jangan dipotong. Datang nenek-nenek ke saya nangis, Ustaz, nenek kenapa? Saya nonton TV Ustaz, di TV itu Ustaznya ngomong baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Saya jelaskan, ini 5 tangga nih. Oh, kalau gitu saya di tangga kedua ya Pak Ustaz. Jelaskan posisi dia supaya dia meningkatkannya ke atas, supaya mencerdaskan umat, insya Allah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga jam 5.45, jam 6 kurang 15. Dalam sejarah Ustaz Somad Tausiah, inilah yang terlama menjelang buka puasa. Takbir! Bisa juga ternyata saya ceramah menjelang buka puasa.